Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Nurul Mima yang sedang bertugas pada hari ini. Nah di sini jadi saya akan melakukan pemeriksaan untuk bayi Ibu, yaitu berupa mengetahui perkembangan dari refleks bayi Ibu. Nanti saya usahakan tidak akan menyakiti bayi Ibu. Apakah Ibu setuju? Iya, Bu. Ibu. Jadi pertama di sini saya akan melakukan Galen reaction. Untuk Galen reaction itu sendiri posisi bayi dalam keadaan supinasi. Di sini goreskan dengan menggunakan jari telunjuk kita di 2-3 cm dari prosesus ke lateral dari prosesus potong gitu. Go. Jadi dalam keadaan bayi supinasi ini kita menggoreskan tangan jari telunjuk kita di bagian 2-3 cm dari ke lateral prosesus supinasus seperti ini. Nah, reaksi yang dilihatnya itu nanti bayi akan membengkok ke arah yang kita goreskan seperti ini. Nah, ini dilakukan untuk kedua bagian, yaitu kanan dan kiri. Normalnya reaksi ini akan hilang pada usia 4 bulan bayi. Kemudian selanjutnya untuk glabellar reaction di sini posisi kita tidak boleh terlihat oleh tidak boleh berada di lapang pandang bayi. Jadi saya berdiri di belakang bayi di sini. Sentuh di bagian glabellar dari bayi dengan menggunakan jari telunjuk. Kemudian yang lihat itu adalah kedipan dari bayinya apakah simetris atau tidak. Normalnya pada bayi akan hilang pada usia 4 bulan usianya. Kemudian setelah itu pemeriksaan molar reaction. Untuk molar reaction itu sendiri posisinya bisa sambil duduk dan juga bisa sambil digendong. Saya melakukannya dengan posisi digendong. Di sini beri sensasi jatuh seperti itu. Kemudian lihat reaksinya. Reaksinya itu ada 2 fase. Fase pertama, bayi akan membuka mulutnya, kemudian juga tangannya juga akan diekstensi terbuka dan jari-jarinya juga akan seperti kipas. Kemudian fase keduanya itu mulut bayi akan tertutup kembali, kemudian tangannya akan kembali menggenggam dan mendekati ke dadanya. Kemudian setelah itu asymmetric tonic neck reaction atau ATNR. Di sini bayi dalam keadaan supinasi, itu ditengokkan ke satu arah, tapi ditengokkannya itu hanya dalam waktu 15 detik. Begini, seperti ini ada bagian occipital side dan juga ada facial side. Nah, nanti bayi itu akan mengeluarkan refleks seperti ini. Tangan yang dari bagian occipital side itu dia akan fleksi dan untuk yang facial side-nya itu dia akan ekstensi. Kemudian setelah itu normalnya pada bayi ini akan hilang pada usia 3 bulan. Selanjutnya pemeriksaan dari palmar grasp reaction di sini dengan posisi bayi supinasi. Kemudian kita letakkan jari kita di bagian telapak tangan bayi dan reaksi yang dilihat itu adalah dia akan menggenggam tangan kita. Kemudian setelah si stimulusnya dihilangkan, dia akan kembali membuka. Normalnya ini hilang pada usia bayi 6 bulan. Kemudian pelantar grasp reaction. Untuk pelantar grasp reaction itu kita memeriksa di bagian telapak kaki bayi, yaitu pada bantalan di bawah jari kaki bayi dengan menggunakan jari jempol ditekan. Setelah itu bayi akan memberikan reaksi, yaitu berupa fleksi dari jari kaki, dan apabila sudah dihilangkan dia akan kembali membuka. Ini normalnya itu hilang di usia 15 bulan pada saat bayi mulai berjalan untuk belajar untuk berjalan. Lalu parachute reaction. Untuk parachute reaction ini justru akan muncul pada usia bayi 9 bulan. Pada saat kepalanya sudah mulai kuat, lehernya sudah kuat. Nah, di sini posisikan kedua tangan kita di bagian pinggang bayi, kemudian berikan sensasi jatuh. Dan kepala itu posisinya lebih rendah daripada bokongnya. Di sini lihat reaksinya itu akan tangan bayi itu akan ekstensi. Kemudian setelah itu cross extensor. Di sini posisi bayi dalam keadaan supinasi, kemudian kaki bayi sebelah difleksikan. Kemudian kita lihat reaksi dari kaki sebelahnya. Dia itu nanti itu akan ekstensi, kemudian aduksi dan internal rotation. Seperti itu. Lakukan pada kedua kakinya. Jadi apabila ada pemeriksaan di satu sisi, maka harus diperiksa dua-duanya. Jadi ibu pemeriksaannya sudah selesai.
Ini, oh ya, untuk yang cross extensor ini akan hilang pada usia normalnya itu hilang pada usia bayi 6 bulan. Baiklah Ibu, pemeriksaan pada bayinya sudah selesai.